Pemirsa, 8 desa adat dan 1 subak abian di Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli menyatakan kebulatan tekad dalam satu jalur untuk mendukung, memilih dan memenangkan paslon nomor 1 Wayan Koster dan Cok Oke Arte Ardana Sukawati menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Bali periode 2018-2023. Penyampaian kebulatan tekad itu dilaksanakan di Balai Banjar Peninjauan, Desa Peninjauan, Kecamatan Tembuku, Bangli. Kedelapan desa adat yang menyatakan kebulatan tekad itu, yakni Desa Adat Peninjauan, Desa Adat Bengang, Desa Adat Payung, Desa Adat Tampuagan, Desa Adat Karang Suung Kaja, Desa Adat Manikaji, Desa Adat Pulesari, Desa Adat Karang Suung Kelot. Resmi kebulatan tekad Desa Adat Bengang, Desa Adat Payung, Desa Adat Tampuagan, Desa Adat Karang Suung Kaja, Desa Adat Manikaji, Desa Adat Pulesari, dan Subak Abian Dadap. Kami, Desa Adat Peninjauan dan Desa Adat Karang Suung Kelot. Kami, masyarakat Desa Adat dan Subak tersebut di atas, dengan ini menyatakan siap untuk mendukung, memilih, dan memenangkan pasangan calon Bapak Dr. Insinyur Wayan Koster MM dan Bapak Dr. Cokordo Arte Sukawati MSI sebagai Gubernur Bali dan Wakil Gubernur Bali periode 2018-2023. Ketua Tim Pemenangan KBS Aceh Kabupaten Bangli, Sang Nyoman Sedana Arta menyatakan, Banteng Moncong Putih di Kabupaten Bangli saat ini sangat solid dan kompak untuk siap memenangkan dan mengantarkan Wayan Koster dan Cok Oke Arte Ardana Sukawati menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Bali periode 2018-2023. Kader-kader Banteng Moncong Putih bersama parpol pendukung KBS Aceh di Kabupaten Bangli, Sedana Arta optimis bisa meraup minimal 75% suara sesuai yang ditargetkan. Sementara itu, Cagup Bali nomor urut 1 Wayan Koster mengucapkan terima kasih atas dukungan kerama kepada KBS Aceh. Seluruh kader PD Perjuangan di seluruh Bali dan khususnya di Kabupaten Bangli, Cagup KBS optimis target suara minimal 75% bisa tercapai, bahkan bisa lebih dari itu. Humas PDI Perjuangan melaporkan.